Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Teh Marete Barerete di akuntansi. Yuk. Nah, kali ini Teh tuh mau bahas tugas satu pada mata kuliah metode penelitian sosial. Ya, nah, di mana di tugas satu itu teman-teman diminta untuk apa sih memilih masalah penelitian yang berkaitan dengan COVID ya. Nah, dan alasannya itu apa ya? Nah, contohnya ya seperti misal nih, Eteh itu mau bahas tentang penelitian judulnya dan dampak psikologis jangka panjang pada penyintas COVID, ya, contohnya. Nah, alasannya kenapa sih Eteh ngambil itu? Alasannya misalkan meskipun banyak penelitian yang fokus pada aspek medis COVID, ya dampak psikologis ini jangka panjang ini masih kurang dalam mendapat perhatian contohnya. Nah, penelitian ini tuh penting karena dapat memberikan informasi yang berharga untuk pengembangan intervensi dan dukungan bagi penyintas. Contohnya ya, tadi untuk judulnya tadi udah ya disebutin. Jadi ketika dijadiin ke judul adalah judulnya menjadi dampak psikologis jangka panjang pada penyintas COVID-19 di lokasi misalnya di Jawa Barat, apa di Bogor, apa di mana, terserah ya. Nah, lalu yang kedua itu disuruh pendekatan lagi azan maaf ya. Pendekatan penelitian yang tepat untuk masalah dari judul yang tadi ya. Nah, pendekatannya misal pakai pendekatan penelitian kuantitatif ya, khususnya menggunakan desain studi cross seksional. Seksional itu bahasa cara bacanya gimana ya? Sesti sek sech sech stasial nggak bisa bahasa Inggris, pokoknya cross seksional ya tulisannya. Nah, alasannya kenapa sih? Nah, pendekatan itu tuh memungkinkan pengumpulan datanya dari sampel ya para penyintas nih COVID-19 yang pada suatu titik tertentu ya. Terus data yang dikumpulkan melalui data kuantitatif misalnya skor pada skala pengukuran gejala psikologis, dan lain-lain. Nah, yang dapat dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara paparan COVID dan gejala psikologisnya. Nah, pendekatan ini tuh efisien dan efektif untuk mengidentifikasi prevalensi dan faktor-faktor yang terkait dengan dampak psikologis jangka panjang. Nah, teman-teman, kalau misalnya ternyata harus berhubungan dengan eh, judulnya itu harus berhubungan dengan ada bau-bau akuntansi, tinggal tambahin aja ya kalimatnya ya. Dari judulnya itu kakak kaitkan aja dengan akuntansi. Kalau misalkan harus sesuai dengan jurusan. Misalkan teman-teman yang nonton ini jurusan lain juga sesuaikan dengan jurusan kakak ya judulnya gitu ya. Nah, nah setelah kakak apa sih? Setelah tadi masalah penelitiannya, terus menentukan judul, terus pendekatan penelitian, lalu kakak juga melakukan langkah-langkah penelitian yang pendekatannya sesuai dengan pendekatan penelitian yang kakak akan pilih ya tadi, yang telah kakak pilih tadi. Nah, contoh-contoh langkah penelitian itu meliputi rumusan hipotesis ya, eh, apa rumusan masalah gitu kakak. Misalnya kalau yang tadi saya sebutin itu rumusan merumuskan hipotesisnya itu
yang menguji hubungan antara riwayat infeksi COVID dan skor gejala psikologis contohnya ya. Tapi buat teman-teman ya perhatikan lagi judul yang kakak bikin tadi. Nah, lalu setelah perumusan hipotesis, ada juga penentuan populasi atau sampel. Nah, eh, pop- menentukan populasi target ini, targetnya ini kan penyintas COVID-19 ya. Nah, di lokasi yang eh, lokasinya ya misal lokasinya di Jawa Barat, misal. Tapi Jawa Barat itu luas. Mending terlalu luas ya. Jadi agak gimana ya jelasinnya. Cumanya yang hmm, di terserah lah di mana ya gitu ya. Nah, dan mengambil sampel yang yang representatif ya, menggunakan teknik sampling yang sesuai misalnya stratified random sampling dan lain sebagainya ya. Lalu setelah perumusan hipotesis, penentuan populasi dan sampel, ada juga pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu menggunakan misalnya kuesioner nih, yang dibagiin misalnya ke misalnya kalau kita bahas suatu daerah misal di misal tadi kalau ET isinya di kecamatan, ET isi kecamatan Lewi Munding. Nah, khusus khusus warga-warga situ mungkin eh, kalau apa sih narasumbernya itu tetangga, mungkin kita akan membagikan kuesionernya itu kepada tetangga, tapi tetangganya harus perhatiin tetangganya ini bisa menggunakan HP atau enggak. Kalau kuesioner gitu kan harus kita perhatiin yang kita akan sebar ini ngerti dan paham nggak cara ngisinya dan punya HP-nya enggak gitu ya. Tapi kalau wawancara ya wawancara itu kan lebih ke tanya gitu kan, langsung tanya jawab gitu kan, kayak gitu ya. Dan apalagi ya kalau kuesioner kan ada minimalnya 30. Tapi kalau wawancara itu bebas mau berapa gitu. Nah, setelah itu setelah pengumpulan data tadi kuesioner ya makanya standar yang mengukur gejala psikologis misalnya kecemasan, depresi, PTSD dan riwayat infeksi COVID-19 ya. Nah, setelah pengumpulan data itu kita dianalisis tuh datanya. Menganalisis data itu menggunakan uji statistik bisa yang sesuai ya, misalnya uji T, ANOVA, regresi untuk menguji hipotesis. Nah, biasanya ini bisa menggunakan kalau menganalisis data itu bisa menggunakan ada yang Excel, paling mudah Excel. Tapi kalau Minitab, SPSS, EView, dan lain sebagainya, kalau itu harus tahu fungsi dan fungsi dan untuk apanya fungsi dan apa sih itu namanya? Fungsi dan caranya lah harus tahu. Kalau cara sebenarnya kalau udah tahu fungsi dan caranya itu kakak akan gampang makainya karena itu berbahasa Inggris sih. Jadi harus mungkin kalau ET sendiri harus pakai panduan ya kalau mau pakai Minitab atau pakai SPSS itu ET butuh panduan karena ET juga nggak ngerti itu tuh untuk apa gitu. Terus ya makanya ET pernah share-share kan yang buku panduan buat memakai memakai apa tadi? Memakai aplikasi-aplikasinya kayak gitu kan. Dan itu biasanya harus beli akun ya. Ada sih yang gratis tapi selama sebulan atau beberapa minggu gitu gratisnya. Terus setelah itu harus berbayar gitu ya. Nah, lalu interpretasi hasil itu menginterpretasikan hasil analisis data dan menarik kesimpulannya. Nah, kalau pakai biasanya orang-orang kalau memakai data kuantitatif atau data yang
eh, yang datanya itu berbentuk tabel atau grafik dan lain-lain itu tuh akan lebih sedikit kata-katanya tapi banyak gambarnya. Dan sebaliknya kalau kuali itu biasanya kita lebih banyak tulisannya dibanding kayaknya nggak ada gambar gitu. Dan lebih ke harus pintar merangkai kata ya kalau pakai kuali. Tapi kalau kuanti itu enaknya kita ngomong ngetiknya dikit tapi banyak gambar gitu. Jadi kayak gitu ya. Terus habis itu ada pelaporan hasil ya. Nah, menyusun laporan penelitian yang lengkap ya dan sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Ya, ini tuh sebenarnya tugas MPS ini berkaitan dengan eh, mata kuliah karya ilmiah. Dan tutornya ET pernah bilang harusnya kalau MPS itu diambil sebelum kita mengambil mata kuliah karya ilmiah. Nah, karena anak-anak SIPAS itu berbarengan dengan MPS, ya ya ET juga berbarengan sebenarnya. Nah, untuk non SIPAS harusnya sebaiknya lah sebaiknya mengambil MPS itu sebelum di semester 7 biar eh, paham cara membuatnya ya. Karena tugas MPS sama Karil itu sama aja, sama-sama bikin Karil gitu loh. Nah, karena kita MPS-nya berbarengan, kalau anak SIPAS itu berbarengan dengan Karil, akhirnya kan ya kayak bikin dua ya, bikin dua Karil. Kayak gitu ya. Eh, Teman-teman di tugas ini eh, kakak usahain lah tetap 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 buat walaupun tidak sepenuhnya sesuai nggak apa-apa yang penting kakak mau mencoba mau berusaha dan mengupload itu udah keren ya ya teman-teman itu aja contoh tugas satu MPS dari ET ya ET cuma bicara aja soalnya eh, kalau ngetik ET lumayan males ya jadi pakai suara aja ya. Semoga teman-teman dengan dengar bahasa eteh yang seperti alien ini, teman-teman bisa paham, mengerti, dan mengerjakan tugasnya ya. Semangat semuanya.